Kita bahas emerging issues. Kenapa seorang PR harus memahami emerging issues? Jadi isu yang berkembang kenapa harus paham? Emerging issues. Apa perbedaan emerging issues sama viral? Sama viral trending, perbedaannya apa? Contoh dari emerging issues itu adalah kalau saat ini kan MBG, ya kan ya. Jadi isunya itu lama, durasi itu nih apa namanya? Durasi didiskusikan di media sosial, didiskusikan oleh podcaster, didiskusikan di apa namanya? Media massa itu lama durasinya, bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tahunan gitu kan. Karena itu kan prosesnya lama, durasinya lama. Kalau emerging issues itu isunya lama. Kalau viral trending itu contohnya apa sekarang? Viral trending. Burgernya siapa itu? Iya kan? Semua milik oh, itu kira-kira emerging issues enggak? Itu emerging issue atau viral? Ayo. Iya kan? Kalau emerging issues itu kan lama, dia lama. Kalau ini biasanya cepat. Kalau Pinkan Mambo dia nyanyi di jalanan dapat 5 juta, 10 juta, itu emerging issues atau viral? Dulu itu yang siapa yang nari-nari itu yang di Sunda itu kan Sabor itu masih ada nggak sekarang ya? Masih tapi nggak terlalu itu ya, itu karena kategorinya viral. Jadi viral itu memang skill juga, tetapi kita harus memaham yang emerging issues, ya kan? Dia durasinya dia lama dari durasi. Selain durasi lama itu biasanya apa? Ini berkaitan dengan significance. Jadi dampaknya itu ada ke masyarakat. Kalau burgernya Aldi itu Aldi Taher, dia punya dampak nggak ke masyarakat? Punya dampak nggak ke ibu kita? Dampak nggak ke istri kita? Ke adik-adik kita? Kita punya dampak nggak? Tetapi kalau misalnya isu tentang war tiket haji, ngerti kan ya? War tiket haji itu punya dampak nggak? Dampak itu terutama ke saya kan antrinya udah 10 tahun, udah antri 10 tahun yang lalu, itu kan 15 tahun yang lalu gitu kan ya. Terus sekarang harus war tiket, stres juga. Terus buat apa 15 tahun, mendingan dari dulu aja war tiket udah siap uangnya, ya kan? Susah juga. Jadi signifikansinya itu ke banyak orang. Kebanyak orang itu emerging issues. Biasanya emerging issues itu kayaknya apa pemerintah. Kalau yang kebijakan swasta itu apa? Emerging issues-nya sekarang. Kenaikan harga apa? Yang lagi viral, yang lagi rame tapi itu dampaknya emerging banget. Iya, kenaikan BBM terutama di industri apa? Kenaikan harga apa sekarang? Plastik boleh. Kenaikan harga plastik karena kan itu kaitannya sama petrokimia ya. Kenaikan harga plastik dari 15 sampai 30 ribu, dari 10 ribu sampai itu plastik. Selain plastik apa? Selain kenaikan harga plastik, ya kenaikan harga salah satu produk BBM yang udah naik. Kalau BBM bisa kan belum naik. Yang udah naik apa? Emerging issue banget itu. Sama industri, salah satu industri besar di Indonesia. Apa? Kenaikan BBM jenis apa? Belum, solar kan belum naik. Apa? Aftur. Iya nggak sih? Aftur udah naik belum? Udah naik karena Aftur itu tidak disubsidi sama negara. Dia udah naik. Kalau Aftur naik, maka otomatis kenaikan harga tiket pesawat. Kasihan orang yang jauh di Papua, di Sumatera, Kalimantan, kalau mau pulang kampung, mau ke sana, urusan bisnis harga pesawatnya naiknya 50%. Kan signifikan banget itu. Iya nggak sih, signifikan nggak? Itu berkaitan dengan apa? Istilahnya untuk alokasi traveling bagi yang mau liburan atau alokasi perjalanan bisnis. Jadi signifikan. Kalau ini tidak terlalu signifikan, dampaknya kurang signifikan. Apalagi biasanya perbedaannya? Emerging issues. Misalnya sekarang itu lagi tren lagi apa ya? Selain tiket haji. Kemarin kasus itu Fakultas Hukum UI, ya kan viral banget.
Itu emerging issues atau viral? Kok bisa viral? Emerging issues itu kasus perempuan, pelecehan. Kalau saya punya adik kayak gitu, digituin, marah nggak? Iya kan? Saya punya anak digituin, marah nggak? Saya punya ibuku dosen misalnya, digituin, iya nggak sih? Maksudnya dosen jadiin bahan obrolan, itu emerging issue apa viral kira-kira? Itu kan kaitannya sama ini ya. Padahal kalau di kalangan apa ya, obrolan cowok itu hal biasa sebenarnya ya. Kadang-kadang memang ada cowok yang seperti itu. Tetapi itu kan ada dokumennya, dia ada di grup, dan itu adalah mahasiswa hukum, ya kan? Biasanya sebenarnya hal itu sebenarnya udah biasa, cuma karena itu istilahnya trennya sekarang itu kan orang itu apa istilahnya memandang itu kalau di kereta itu kan ada ya kekerasan apa seksual, memandang itu terlalu lama itu bentuk apa kekerasan seksual, memandang terlalu lama, memainkan mata itu apa kekerasan seksual enggak? Kekerasan seksual, memainkan mata, lirik-lirik, itu aja kekerasan seksual. Contohnya apa lagi? Contohnya memotret terlalu sering, memvideokan bisa itu kekerasan seksual. Jadi ini apa itu berkaitannya apa? Berarti signifikan, lama, berkaitan durasi, berkaitan dengan apa? Emerging issues. Berkaitan dengan apa biasanya? Yang tadi itu, yang mahasiswa UI, yang kemarin mahasiswa ITB, ya lagu apa itu jorok banget gitu ya, lihat tuh kok di kampus kok nyanyi lagunya kok jorok banget itu. Kalau misalnya itu di apa pendaki gunung atau dinyanyiin komunitas lagi mendaki gunung, lagi mancing gitu mungkin biasa nggak masalah gitu, tapi kan itu ada di kampus dia nyanyinya. Apa itu security boleh, utamanya apa security keamanan. Security dalam arti bukan keamanan secara fisik doang ya, tetapi keamanan dalam psikis juga bisa. Security dan apa ini? Dampaknya, keamanan apa? Keamanan dampaknya apa? Biar penting bagi seseorang yang saat ini digaungkan. Mental apa? Selain mental, di sini mental boleh deh. Mental apa lagi? Penting banget. Itu berkaitan dengan ini bisa kenapa misalnya ada apa istilahnya pelecehan terhadap suku ya, misalnya kasusnya A, komedian nyerang suku A kemudian dilaporin, ini nyerang suku A dilaporin gitu kan. Itu berkaitan dengan apa biasanya emerging issues di Indonesia atau di luar itu nggak apa-apa. Security boleh, mental itu boleh, security. Yang paling penting banget apa? Moral, ya kan? Kaitannya sama moral. Moral kan sesuatu yang enggak terlalu kelihatan, tetapi sering jadi pegangan. Jadi kadang-kadang itu ada apa istilahnya orang itu mengatakan orang yang paling melecehkan agama gitu kan ya. Itu siapa? Orang kan mengatakan bahwa menjelekkan misalnya agama tertentu itu melecehkan agama, menjelekkan cara ibadah agama tertentu dia melecehkan agama. Tapi orang yang paling melecehkan agama itu siapa? Kalau itu yang banyak dibicarakan, harusnya itu siapa? Koruptor, iya kan? Pemerkosa, iya kan? Itu orang-orang ya. Ini maksudnya dia misalnya representasi moralnya itu sangat rendah. Karena representasi moralnya rendah berarti dia harus istilahnya melecehkan agama. Tapi kan kalau kita enggak, justru orang yang menjelekkan hanya faktor cara ibadah apa, menjelekkan begini itu dianggapkan pelecehan agama. Padahal moralnya itu harusnya itu ini berkaitan dengan faktor sosial dan faktor hukum norma dan masyarakat. Ini emerging issues. Kalau ini masih tapi biasanya yang emerging issues itu cenderungnya pernah alami viral. Jadi teman-teman harus bisa itu membedakan. Ini kan beberapa ini saya ambil itu kan ada hazard. Biasanya itu kalau emerging issue itu hazard, yaitu kan hazard itu bencana. Ya, dia ada moral hazard.
Ada hazard itu misalnya kebakaran apa itu ada isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran norma sosial biasanya di situ. Ada terus hazard itu mengalami significant exposure. Jadi kayak kemarin kan kasus di Fakultas Hukum, ternyata ada yang whistleblower, dia melaporkan itu gara-gara apa? Gara-gara pacarnya kalau nggak salah ya, ada pacarnya, jadi ada faktor pacarnya dan lain sebagainya. Kan kayak gitu, jadi dia ada significant exposure, jadi banyak viral. Jadi apa itu diberitain banyak orang, semuanya ngobrol dan dikaitin dengan istilahnya, oh itu kampus terbaik kan, penghasil advokat, hakim dan lain sebagainya, kok kayak gitu dan lain sebagainya. Ada juga yang ini non hazard, jadi memang dia bencana-bencananya atau sesuatu halnya itu tanda kutip ya, itu memang bisa terkenal, bisa tidak terkenal. Contoh yang non hazard apa kira-kira? Yang bencana itu diketahui sama publik, tetapi itu kita udah terbiasa dan akhirnya menjadi terbiasa dan akhirnya mengabaikan apa kira-kira? Hazard, bencana moral di kita, tapi kita menganggap itu hal biasa. Contohnya apa? Contohnya, jadi kita ini biasa. Kalau di expose trending lagi bentar, setelah itu tenggelam lagi. Biasanya apa? Biasanya apa? Biasanya non hazard, terkenal banget itu bencananya. Apa kira-kira? Biasanya. Ayo, apa kira-kira contohnya? Kalau dalam ini aja di keluarga. Di keluarga aja misalnya, hazardnya yang terkenal, seorang ayah ngapain ke ibunya, ke anaknya, terus itu jadi pembiaran, biasanya kayak gitu. Contohnya apa? KDRT boleh misalnya, seorang ayah misalnya nempelin istrinya, gitu kan ya, nempelin istrinya atau mukul istrinya, terus ternyata itu istilahnya apa? Anaknya diem, dibiarin karena itu suatu kesalahan itu gimana? Kamu sebagai seorang anak kalau saat ini ya, terus ibumu dipukul sama bapakmu, apa yang dilakukan? Ditempelin sama bapak. Apa yang kamu lakukan? Kan terkenal itu misalnya, itu kan populer rasa kekerasan dalam rumah tangga. Bisa saja kekerasan di rumah tangga itu dilaporin ke polisi kan? Seringnya dilaporin kalau siapa? Enggak, kebanyakan yang dilaporin. Kan kenal. Setelah itu balik lagi, ya kan tetap satu rumah tangga, tetap bapaknya saya, tetap keluarga kita. Tapi kalau memang terus menerus ya tetap bisa dilaporin jadi suatu kejahatan. Tetapi kalau sekali dua kali mungkin akan jadi pemakluman. Terus apa yang kamu lakukan biasanya? Ketika ada bapakmu nempelin dua kali ke ibumu, apa yang dilakukan? Ayo. Itu kan emergency issue. Apa yang dilakukan? Ini muncul kan di sini, muncul susceptibility, gitu kan, pathogenic. Jadi dia ada orang itu kadang-kadang cenderung menerima. Jadi ketika misalnya suamiku itu orang dengan tangan karena udah cinta gimana? Ternyata dia memiliki nilai plus lain, gajinya gede, iya kan? Keluarganya kaya raya, ya udah terima dulu, iya gak sih? Sambil ngumpulin uang disimpan di bank, ya kan? Kalau kuat punya modal bisa bercerai, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ada kesempatan, ada acceptability juga. Bisa juga ada yang pathogenicity. Jadi ada model istilahnya patogen. Jadi dia tidak langsung, yang kayak tadi tidak langsung melawan. Karena kan ada rasa sayang. Tapi kalau masih pacaran jangan langsung putus berpacaran. Kalau udah dengan tangan gitu bahaya. Terus ada yang menjadi apa? Toxicity. Jadi ada yang menjadi racun. Akhirnya ketika ibunya itu ibunya sering dipukul sama suaminya, ibunya itu cenderung akan mukul siapa? Anaknya. Jadi pelarian. Kadang-kadang gitu. Jadi dia racun di dalam dirinya. Itu banyak contoh kasus kalau yang populer itu adalah korupsi di
KPK. Kayak kemarin kan penangkapan apa? Bupati di Jawa Tengah kan, ada yang di Cilacap, terus ada di mana. Jadi kan masyarakat itu kadang-kadang ya udah namanya pejabat itu cenderung gituan, ya kan? Dan itu menjadi hal yang praktek yang biasa. Akhirnya menjadi patogen sangat bahaya ketika nanti suatu hari masyarakat akan marah ke pemerintah. Bisa jadi terjadi suatu hal istilahnya kemarahan, demonstrasi dan lain sebagainya. Bisa jadi menjadi toksiki. Jadi orang itu cenderung anti, nggak mau kerja di pemerintahan. Banyak teman saya itu dia nggak mau kerja di pemerintahan, nggak mau menerima tender di pemerintahan. Kalau saya biasa-biasa aja, terima aja, karena kan berkaitan dengan tadi yang semangat ada, karena ada duitnya, kan? Karena ada apa namanya bisnis itu harus tetap berjalan. Gimana? Ada bayangan nggak? Biasanya emerging issue itu selalu ada komposisinya berubah. Korupsi dia dari pejabat daerah, nanti yang ditangkap dari pejabat pemerintah pusat, kemudian DPR dan lain sebagainya. Dia selalu ada perubahan. Emerging issues. Ini kan tahap-tahapannya. Bisa dari visionary, horizon foresight, trending, emerge, kemudian established. Biasanya ini berkaitan bagaimana cara kita ini kan bersikapnya itu seperti apa. Ini yang harus dilakukan oleh seorang kita. Bagaimanapun kalau kita harus menghadapi emerging issue itu harus accessibility to knowledge resource. Apa aja knowledge resource-nya sekarang? Apa aja? Knowledge resource-nya apa aja? Sumber dari kita bisa mendeteksi emerging issue apa aja? Selain medsos, AI, big data, apa? Kemampuan seperti apa? Pengalaman, boleh? Di atasnya pengalaman apa biasanya? Oh, kalau dia ini pasti akan ini. Kalau dia begitu, dia akan begitu. Dari pengalaman itu apa? Akan timbul apa biasanya? Pemerintahan si A, ya kan, pemimpin A, dia mengambil kebijakan hanya berdasarkan titik-titik, tapi tidak berdasarkan dengan data atau penelitian atau kajian yang ilmiah. Berdasarkan apa itu? Dari pengalaman, dari experience, muncul apa biasanya? Kalian misalnya kebiasaan apa? Rumah saya ada di Pamulang. Saya jalur ke Pondok Labu sini kan bisa lewat Lebak Bulus, bisa lewat Cirende, terus bisa lewat South City. Saya karena udah bertahun-tahun saya seringnya lewat South City. Itu faktor apa biasanya? Kan dari pengalaman itu akan timbul apa? Seorang kebiasaan, itu awal nama itunya kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Seorang pemimpin, dia itu seorang presiden, dia seorang wali kota, membuat kebijakan berdasarkan titik-titik, tapi tidak menggunakan data penelitian, tidak mendengarkan pendapat masyarakat, tidak mendengarkan pendapat ahlinya. Apa? Ngerti itu karena dia udah punya pengalaman. Insting, ya enggak sih? Kemarin dengar nggak tudingan si A itu hanya memakai instingnya untuk membuat gini. Ada nggak? Nggak dengar ya? Ada, kalau udah dicek aja. Dia insting. Ngerti kan insting kan ya? Lawannya ini kan data ya. Kalau misalnya sering saya kalau pas waktu bawa motor ataupun bawa mobil, di sini sarannya Google ternyata lewatnya jalan ini muter. Tapi saya kebiasaan jalannya lurus gitu. Ketika saya jalan lurus ternyata salah, memang benar-benar macet. Harusnya saya ngikutin Google. Kan Google kan gitu kan, dia basisnya data ya. Kalau Google dia basisnya data, kalau saya hanya basisnya insting. Saya mau percaya data atau percaya insting. Jadi di sini ada base-nya itu, lawannya itu kan science, ya kan? Science. Bawahnya science itu akan menimbulkan apa? Bawahnya science. Ketika orang mengambil suatu kebijakan berbasis kepada sains, itu dasarnya apa? Kalau ini kan biasanya cenderungnya akan menghasilkan insting. Kalau sains itu menghasilkan apa? Iya, pengetahuan. Sains itu kan pengetahuan atau knowledge di sini. Apa? Akan pakai apa biasanya? Orang yang dia berpikirnya secara intelektual.
Logika bukan hanya logika. Logika itu paling dasar. Dia pakai apa? Pakai data. Di sini boleh. Kalau bisa pakai logika. Terus apa lagi? Kalau datanya kan dia menggunakan di sini faktor luarnya. Logika apa? Selain logika, dia akan ngapain? Oh, dia memang harus kebijakan itu harus melalui yang masuk akal karena berbasis itu apa? Kalau logika apa biasanya? Logika aja nggak cukup. Orang ngomong doang. Seperti misalnya dia influencer ngomong doang, tapi ngomongnya nggak pernah pakai basis data. Ngomongnya nggak pernah hanya kutip-kutip filosof dan lain sebagainya. Ini kan bisa aja pakai logika. Harus pakai apa di sini? Tadi knowledge itu di atas. Dasarnya knowledge. Harus pakai apa tadi? Biasanya kalian pas waktu kuliah ada mata kuliah gitu. Mata kuliah. Dia analisa. Bagian dari analisa itu apa? Berbasis apa? Ayo, di dalam analisa. Iya, ada referensi. Boleh ada referensi. Analisa. Itu apa disebutnya? Mata kuliah apa? Ada referensi. Boleh di situ ada data. Apa? Yang harus dikerjain di akhir kuliah. Penelitian apa? Riset. Iya kan? Jadi kalau mau ngomong apapun kita harus pakai riset dulu, iya kan kayak gitu. Minimal riset apa orang sekarang? Buka AI, iya kan? Itu bentuk dari riset yang paling dasar. Kalau mau yang ilmiah ya riset, pakai survei, boleh pakai survei masyarakat. Kalau mau bikin kebijakan iya nggak sih? Apa saya salah? Apalagi kira-kira? Ada lagi nggak selain riset? Jadi harus terbiasain kalau ngomong jangan asal bunyi, iya nggak sih? Tapi harus baca dulu, bener apa enggak, salah. Harus berbasis itu. Apalagi biasanya? Riset itu basisnya apa? Ada apa? Basisnya apa? Boleh di sini. Dia boleh dasarnya itu kan kalau experience cuma insting ya. Insting ini kan kebiasaan, dia kan? Kebiasaan. Kalau di sini berarti ada data. Selain data apa? Dasarnya. Ada data pola perilaku masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Selain data apa? Harus melihat apa yang terjadi di masyarakat itu apa? Kebiasaan, bukan kebiasaan. Apa? Bahasa itunya apa? Sesuatu realita yang ada di masyarakat. Fakta, iya kan? Harus dilihat. Masyarakat itu mendukung kebijakan apa enggak? Iya kan harus data. Datanya ada di survei. Faktanya memang mendukung apa tidak? Memang program itu membuat anak-anak tambah sehat apa tidak? Karena itu harus dilihat faktanya. Ngerti kan ya? Kalau work jelas lah. More knowledge sharing ini diskusi ya. Boleh dengan diskusi dengan FGD pakai di sharing dengan para ahli, boleh full knowledge proses goals. Kalau itu kan prosesnya aja. Gimana? Ada pertanyaan?